Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram dengan NPM A1A020021 dari kelas 2A mata kuliah Keterampilan Dasar Menulis dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah ejaan bahasa Indonesia yang meliputi Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 1. Pengertian ejaan. 2. Ejaan Van Ophuijsen. 3. Ejaan Suwandi. 4. Ejaan Melindo. 5. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 6. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 7. Peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian yang B, penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf kapital. 2. Pemakaian huruf miring. 3. Pemakaian huruf tebal. 4. Penulisan kata dasar. 5. Penulisan kata berimbuhan. 6. Penulisan bentuk ulang. 7. Penulisan gabungan kata. 8. Penulisan kata depan. 9. Penulisan partikel. 10. Penulisan singkatan dan akronim. 11. Penulisan angka dan bilangan. 12. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. 13. Penulisan kata sandang si dan sang. 14. Pemakaian tanda titik. 15. Pemakaian tanda koma. 16. Pemakaian tanda titik koma. 17. Pemakaian tanda titik 2. 18. Pemakaian tanda hubung. 19. Pemakaian tanda pisah. 20. Pemakaian tanda tanya. 21. Pemakaian tanda seru. 22. Pemakaian tanda elipsis. 23. Pemakaian tanda petik. 24. Pemakaian tanda petik tunggal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 1. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan cara menuliskan kata atau kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf. Ejaan yang digunakan dalam berbahasa Indonesia telah berubah dan berkembang. Ejaan yang berlaku sekarang adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PUEBI. 2. Ejaan Van Ophuijsen. Charles Adriaan Van Ophuijsen atau dikenal dengan nama C.H. Van Ophuijsen untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. C.H. Van Ophuijsen adalah seorang lelaki yang memiliki kecakapan bahasa yang ditugasi oleh Belanda untuk menyusun tata bahasa baku bahasa Melayu. 3. Ejaan Suwandi. Kedudukan ejaan Van Ophuijsen digantikan oleh ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi diresmikan sebagai acuan ejaan baku bahasa Melayu untuk mengurangi pengaruh dominasi Belanda yang diwakili dalam ejaan Van Ophuijsen. Melindo. Ejaan Melindo merupakan bentuk penggabungan aturan penggunaan huruf Latin di Indonesia dan aturan penggunaan huruf Latin oleh Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. 5. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau yang biasa dikenal sebagai EYD telah mengalami perubahan dari masa ke masa, yakni pada tahun 1972, tahun 1988, dan tahun 2009. 6. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia selanjutnya dikenal dengan singkatan PUEBI. Terdapat banyak perubahan dari PUEYD ke PUEBI. Penulis memfokuskan pada penggunaan huruf. 7. Peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu
tidak bisa sembarangan digunakan oleh masyarakat Indonesia ataupun orang asing. Terdapat beberapa peraturan undang-undang yang sudah dikukuhkan dalam penggunaan bahasa Indonesia, yakni A. Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36, B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, C. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. 1. Huruf kapital. A. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama awal kalimat. B. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama nama orang, termasuk julukan. C. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. H. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. I. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. J. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. K. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. L. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata-kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. M. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. N. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan. O. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. 2. Huruf miring. A. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. B. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. C. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 3. Huruf tebal. A. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. B. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. 4. Kata dasar. A. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, perkataan yang boleh berdiri sendiri. B. Kata dasar sebagai satuan perkataan, yaitu dipisahkan dari kata yang lain. 5. Kata berimbuhan. A. Imbuhan. Awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. B. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 6. Penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatakan keanekaragaman,
keserupaan, dan menyatakan jamak. 7. Penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata dapat dipilah menjadi 4, yakni gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, gabungan kata yang dianggap sebagai satu kesatuan, gabungan kata yang salah satu unsurnya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, dan gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. 8. Penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. 9. Penulisan partikel. Dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, disebutkan bahwa terdapat partikel lah, tah, kah, dan pun yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya tulislah, mungkinkah, apatah, dan walaupun. 10. Singkatan dan akronim. A. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. C. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama ditulis dengan huruf kapital tanpa ada titik. D. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. E. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. F. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. G. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. H. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. I. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. 11. Penulisan angka dan bilangan. A. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. B. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. C. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. D. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. E. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. F. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. G. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. H. Penulisan bilangan dengan huruf. I. Penulisan bilangan tingkat. J. Penulisan angka yang mendapat akhiran an. K. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf, sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. L. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan. M. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. 12. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 13. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 14. Pemakaian tanda titik. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar, atau daftar.
C. Tanda titik dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. D. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel bagan, grafik, atau gambar. E. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. F. Tanda titik dipakai dalam mendaftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. G. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. H. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. I. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. J. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. 15. Pemakaian tanda koma. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. B. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. C. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. D. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. E. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, adu, atau har, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. F. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. G. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. 16. Pemakaian tanda titik koma. A. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. B. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. C. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. 17. Pemakaian tanda titik dua. A. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. B. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. C. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. D. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. E. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. 18. Pemakaian tanda hubung. A. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. B. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. C. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. D. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. E. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. F. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. G. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. 19. Pemakaian tanda pisah. A. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. B. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan
aposisi atau keterangan yang lain. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. 20. Pemakaian tanda tanya. A. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. B. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk mengatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 21. Pemakaian tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 22. Pemakaian tanda elipsis. A. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. B. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. 23. Pemakaian tanda petik. A. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. B. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 24. Pemakaian tanda petik tunggal. A. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. B. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Baik, demikianlah materi tentang kaidah ejaan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri saja dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.